Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Udah makan belum? Udah. Ya, Bu. Udah, Bu. Mana kabarnya, sehat nak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Ini Ibu absen dulu ya. Ini yang belum hadir siapa lagi? Berapa orang lagi ini kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 5 orang lagi ya? Iya, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu minta Gilang yang pimpin doanya, Gilang. Ya, Bu. Nah, ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai materi kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Doa selesai. Terima kasih, Gilang. Ya, Bu, sama-sama. Sebelum kita masuk tujuan pembelajaran hari ini, kita ingat-ingat dulu materi pada minggu sebelumnya, yaitu tentang apa? Kira-kira siapa yang masih ingat? Sebelum kita masuk hari ini, kemarin kita belajarnya tentang apa materinya? Ada yang masih ingat nggak? Masih, Bu. Apa? Gilang lagi. Nah, silakan Gilang. Ya, Bu. Absen. Untuk materi kita sebelumnya yaitu mengenai tentang pendapatan nasional. Nah, Ya. apa itu pengertian pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam pasar atau periode dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Atau dalam penjelasan lainnya, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode atau dalam satu tahun. Ya, bagus ya. Kita plus dulu untuk Gilang. Itu pengertian dari pendapatan nasional. Selanjutnya manfaat. Siapa yang masih ingat manfaat dari pendapatan nasional atau manfaat kita penghitungan pendapatan nasional itu apa? Aulia tadi Rishan, bisa? Masih ingat? Aulia. Ini udah banyak nih. Aulia. Oh, yang selain Aulia. Siapa yang masih ingat manfaat pendapatan nasional? Ini yang duduknya berdekatan tolong jauh-jauh ya. Sugi jauh di rumah. Ingat ya, materi sebelumnya tentang manfaat penghitungan pendapatan nasional. Boleh jawab lagi, Bu? Gilang lagi. Ya, silakan Gilang. Gilang? Pendapatan nasional yang kedua, mengetahui struktur perekonomian satu negara. Yang ketiga, mengetahui kemajuan satu negara. Sepertinya jaringan di Gilang jelek ya. Selain bisa ditangkap, manfaat penghitungan pendapatan nasional, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, habis itu dapat membandingkan
pendapatan nasional antar negara, gitu ya. Nah, yang berikutnya, materi sebelumnya masih tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Ada berapa konsep yang kita pelajari minggu sebelumnya? Selain Gilang lah, si Aulia, silakan Aulia Risen. Ya, silakan. Aulia, jangan malu-malu, Au. Sudah angkat tangan. Nah, ya silakan. Ada 7 konsep. Ya. Yang pertama, produk domestik bruto. Yang kedua, produk nasional bruto. Yang ketiga, produk nasional neto. Yang keempat, pendapatan nasional neto. Yang kelima, pendapatan perorangan. Yang keenam, pendapatan disposable atau setelah pajak. Yang ketujuh, PDRB. Ya, bagus. Kasih plus lagi tuh Aulia bilang tadi ya. Ini Gilang. Dah, untuk materi sebelumnya kita sudah belajar tentang manfaat, pengertian pendapatan nasional, habis itu konsep-konsep. Pada hari ini kita akan belajar mengenai metode penghitungan pendapatan nasional. Ini siapa yang di sini? Ibu akan share PPT-nya ya. Udah tampil belum nih PPT-nya? Udah, Bu. Udah. Udah. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita tadi 3.1 menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Tujuan pembelajarannya hari ini, melalui modul pembelajaran problem based learning, maka diharapkan yang pertama peserta didik dapat menganalisis metode penghitungan pendapatan nasional. Apa dia? Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Kira-kira bisa dipahami anak-anak? Ini? Bisa, Bu. Bisa, ini. Ya, Bu, bisa. Yang ada buku paketnya silahkan dibuka, dicari metode penghitungan pendapatan nasional. Dah, ini untuk metode penghitungan pendapatan nasional ini kita ada 3 metode. Ini pertama metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Ini kelihatan ya di tempatnya masing-masing? Ya, Bu. Risen, siapa? Si Gilang kenapa Risen? Ada pertanyaan? Gilang. Terpencet atau gimana tuh ya? Untuk metode penghitungan pendapatan dengan nasional dengan pendekatan, rumusnya hanya Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. W itu merupakan upah, R itu merupakan sewa, rent, W itu WEC, I itu merupakan bunga, interest, P itu merupakan laba atau profit. Kalau untuk kita mempermudah ada istilah SLUBA. S itu sewa, L itu laba, U-nya upah, banyak apa? Banyak bunga. Yang kedua, tolong diperhatikan ya.
Itu yang pendekatan pendapatan. Yang kedua pendekatan pengeluaran. Ini nanti kita tinggal masukkan menghitung pendapatan nasional. Y sama dengan C tambah G tambah I tambah X dikurang M. Ya. C-nya pengeluaran konsumsi rumah tangga, G-nya pengeluaran pemerintah, I-nya pengeluaran investasi, X-nya ekspor, M-nya impor. Nanti kalau ketemu soal menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, anak-anak ibu cukup memasukkan angka-angka yang sesuai dengan komponen yang ada per tiap-tiap pendekatan. Yang terakhir ini metode pendekatan produksi. Untuk metode pendekatan produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan berbagai sektor di dalam perekonomian. Pengertian nilai tambah ini adalah selisih antara nilai output dengan nilai input. Ya, untuk yang pendekatan produksi ini semalam sudah Ibu pesankan untuk mencari materi yang 11 sektor untuk pendekatan produksi. Ada yang udah cari belum? Apa-apa saja yang termasuk dalam sektor produksi? Happy? Coba bisa jawab enggak? Happy? Ya, Bu. Ya. Sektor yang termasuk dalam kegiatan produksi. Misalnya seperti pertambangan, apa lagi kira-kira? Nggak dicari ya semalam? Nggak dibaca-baca ya? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Nih, nah ini tampilannya ya. Contoh perhitungan pendapatan nasional pendekatan produksi. Ini perwakilan saja. Sektor produksi ada pertanian, perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan jasa. Untuk pendekatan produksi berbeda dengan pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Untuk produksi ini kita menjumlahkan nilai tambahnya. Berapa totalnya? Nilai tambah ini diperoleh dari selisih nilai output dan nilai input. Misalnya untuk pertanian nilai outputnya 2.000, nilai inputnya 1.000, maka nilai tambahnya 1.000. 2.000 dikurangi berapa? Dikurangi 1.000. Tidak muncul ya materinya di tempat kalian masing-masing itu? Muncul enggak? Muncul, Bu. Muncul. Muncul, Bu. Jawablah, jangan lalu ngantuk ya seperti itu. Iya, Bu. Nah, berikut yang perdagangan, nilai outputnya 3.000, nilai inputnya 1.500. Berapa nilai tambahnya? 1.500. Selisih antara 3.000 dikurangi 1.500. Begitu seterusnya sampai nanti ke jasa. Ya, nanti kita cari totalnya untuk nilai tambah dan jelas 7.750. Ya, itu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Untuk kegiatan kita hari ini, Ibu, selain nanti kita diberikan tugas untuk mencari penghitungan pendapatan nasional, kita diskusi. Bentar ya. Di stop dulu ya tadi ya. Stop dulu ya. Yang masih off kameranya Happy, Habib. Tolong di-on-kan ya. Nanti kalian kalau kalian matikan, di-off-kan kameranya ketiduran. Mana dia? Bentar, Ibu cari dulu. Tapi di grup WA tadi sudah Ibu bagikan artikel mengenai pendapatan nasional untuk bahan diskusi kita hari ini.
Dari artikel ini nanti anak-anak Ibu berdiskusi, Ibu kasih waktu 30 menit untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Cuma ada 4. 1, pendekatan apa setelah dibaca artikel ini, pendekatan apa yang digunakan dalam melakukan penghitungan pendapatan nasional dari artikel yang sudah kita baca. Yang kedua, jelaskan komponen-komponen dalam pendekatan yang digunakan. Misalnya nanti setelah dibaca ternyata pendekatan yang digunakan dalam penghitungan pendapatan nasional adalah pendekatan pendapatan, berarti apa-apa saja komponennya seperti itu. Yang ketiga, jelaskan penyebab menurunnya pendapatan nasional. Yang keempat, bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional. Untuk diskusi, kelompoknya masih kita pakai kelompok yang kemarin. Untuk artikelnya ada muncul apa belum ya? Belum ya? Halo, anak-anak Ibu nih tidur atau gimana? Belum, Bu. Belum muncul? Ya kalau muncul, Belum. muncul bilang lah. Iya, Bu. Jadi Ibu pikir udah muncul, kalian diam-diam aja. Nah, ini ya artikelnya. Ibu udah baca sendiri, dia nggak ngomen pula, Bu. Belum muncul, Bu. Ngomong aja ya. Ya, Bu. Bu terlupa. Udah muncul ya? Sekarang udah muncul, Pak? Ya, Bu. Udah, Bu. Nah, ini artikelnya. Kalau di sini kurang jelas, silahkan lihat di grup WA, di Classroom juga sudah dibagikan. Terus silahkan nanti berdiskusi, dibaca dulu sekitar 30 menit. Cukup enggak kira-kira? Cukup ya? Bisa kira-kira enggak? 30 menit. Baca dulu artikelnya, habis itu kalian diskusikan. Pertanyaannya cuma untuk latihan mengenai penghitungan pendapatan nasional, nanti lihat di LKPD. Kira-kira bisa enggak? Bisa ya? Bisa, Bu, bisa. Ya, Ibu persilahkan. Kelompoknya masih ingat? Masih. Gilang, kelompoknya siapa, Gilang? Happy, Mita. Ya. Siapa lagi? Ibu tampilkan Nur Halimah. Fadia lagi. Iya, Ibu cari dulu ya. Biar nanti nggak bingung kelompoknya yang mana. Kelompok. Udah muncul belum? Udah, Bu. Udah. Udah. Udah ingat dengan apanya? Dengan grup dengan Udah. Dengan kawan diskusi kelompoknya. Kalau ada yang mau ditanya, boleh bertanya. Yang mau ditanyakan enggak? Masalah tugasnya. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Udah, Ibu kasih waktu 30 menit. Nih. Kita semuanya ada berapa orang nih ya? Udah bergabung semua atau gimana nih? Ada yang terlambat enggak? Siapa yang terlambat bergabung? Ayo ngaku. Saya udah bergabung, Bu. Apa? Der. Nah, Ibu stop share nih ya, kelompok untuk diskusi kelompok, biar Ibu bisa perhatikan pula ini yang baru bergabung siapa aja, atau udah bergabung semua, atau enggak ada yang bergabung lagi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alhamdulillah hadir semuanya. Yang terlambat ayo ngaku. Siapa? Sugi, on kan kameranya Sugi. Dah, silahkan berdiskusi mengenai artikel tadi. Habis itu belajar untuk menghitung pendapatan nasional secara berkelompok. Ada soalnya di LKPD. Ibu persilahkan. 30 menit lagi kita presentasikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini Habib kenapa ketawa-ketawa nih, Beb? Ada yang lucu, Beb? Ada pertanyaan, Nak? Kalau nggak ada, Ibu silahkan untuk berdiskusi. Nggak ada, Bu. Ya, boleh melalui WA Group. Baca dulu artikelnya bersama-sama masing-masing kan. Habis itu nanti silahkan nanti perwakilan satu kelompok, satu orang untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Semangat ya. Ya, Bu. Pokoknya bisa, pasti bisa. Dah, Bu persilahkan untuk berdiskusi dengan sesama teman sekelompoknya. Oke, Bu. Eh, Oke. Lagi. di-mute-kan dulu ya.
Hasbi Pastor. Kenapa Farhan? Ada kendala? Farhan? Ketekan, Bu. Tertekan. Iyalah. Mana dia? Nggak muncul. Ini rata-rata hampir semua off kamera, jangan sampai ketiduran ya nak. Fadia, Halimah, Gila. Ya, Bu. Nah, jangan sampai ketiduran. Nanti udah tunggu-tunggu, kalian tidur. Tiara. Udah berapa menit nih tadi ya?
Hmm? Ada 30 menit. Kalau ada kendala, misalnya dalam diskusi kelompoknya tidak ada menemukan jawaban, ragu, boleh tanya sama Ibu ya. Jangan diam-diam aja. Aulia, Oke, Bu. Oke, Bu. ya. Ya, Bu. Ini Ibu ragu nih, kan diam-diam semua, ada kameranya off. Takutnya pada hilang semua. Enggak ada, Bu. Ya, syukurlah. Alhamdulillah kalau nggak hilang.
Bagaimana Sugi? Sugi udah on tadi. Gimana Sugi? Ini yang lain kemana nih? Nah, bisa Cuman Sugi? bentar aja. Bu. Perhatian semua ya, ini waktu tinggal 9 menit. Nanti pukul 2 semuanya harus on kan kameranya. Dan diskusinya selesai, nanti kita presentasikan. Epi, udah selesai Epi? Dikit lagi, Bu. Lagi. Cuman Happy yang on kameranya, yang lainnya kemana nih mereka nih ya? Takutnya mereka langsung tertidur. Sugi, siapa lagi ngisi? Farhan, Habib, karena untuk masing-masing kelompok sama bahan diskusinya, nanti kita presentasinya satu kelompok aja perwakilan ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, ini Farhan semangat nih. Tapi mukanya nggak kelihatan sama Ibu nih. Happy kelompok berapa Happy? Kelompok 1? Kelompok 2. Kelompok 2 ya? Nah. Sama-sama Gilang ya? Iya, Bu. Gilang, nah ini tumben-tumben Gilang on off kamera aja. Lagi di mana Lagi Happy fokus, Rapi? Bu. Lagi fokus. Iya. Mana Gilang? Kelompok kedua Happy sama Gilang, kelompok 1 Aulia sama Farhan. Lagi cari bahan tadi, Bu. Lagi cari bahan. Kelompok 3 Sugi ya? Sugi sama Tiara ya? Halimah kelompok mana Halimah? Kelompok berapa? Lupa Ibu. Halo Halimah. 2, Bu. Kedua. Kelompok sama si Happy ya.
Ibu ingatkan lagi waktunya tinggal 5 menit. Setelah itu kita presentasi. Isugi nih yang ngirim. Kelompok Aulia udah selesai ya? Aulia? Sudah, Bu.
Udah. Udah. Kelompok 1 sudah, kelompok Happy, kelompok 2 sudah, kelompok 3. Mana perwakilannya yang ngomong? Kelompok 3. Tiara ya? Ya, Bu. Udah selesai? Belum? Ya, karena 30 menit sudah berlalu untuk bahan diskusinya bersama-sama. Sebelum kita presentasi, biar semangat, biar sama-sama fokus. Ini yang belum on-kan kameranya, tolong on-kan dulu ya. Tugi, Rezi, Halimah, Habib, ini anak-anak pemalu-pemalu nih, tolong lihatkan mukanya sebentar sama Ibu. Habib, Sugi, nah, ayo, Halimah. Ya, Habib ini sebentar on, sebentar off lagi dia. Nah, dah. Sebelum kita presentasi hasil diskusi kelompoknya, tolong perhatikan Ibu ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, maka kamu harus tepuk 1 kali. 1. Ya. Kalau Ibu bilang tepuk 2, berarti tepuknya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Kalau Ibu bilang cuman angkanya saja, 3, berarti tidak tepuk. Paham? Bisa dimengerti? Paham. Nah, nanti Ibu amati nih siapa yang Bisa, Bu. fokus, siapa yang masih ngantuk, siapa yang betul-betul bersemangat. Paham? Paham. Tepuk 2. Tepuk 1. Sekarang kelompok mana yang mau presentasi? Yang kelompok selebihnya nanti menanggapi atau menambahkan boleh. Kita dari 3 kelompok cukup 1 saja perwakilan untuk presentasi. Yang kelompok selebihnya nanti menanggapi atau menambahkan yang kurang atau membetulkan, mengoreksi yang kelompok yang tampil. Kira-kira kelompok mana? Kelompok 1, 2, apa 3? Yang bersedia? Temannya habis. Masih. Cuman jaringan kendalanya. Berarti tadi ada gangguan jaringan ya? Hilang lagi suaranya. Yang bisa dengar suara Ibu, kelompok mana nih ya? Ya, hilang jaringan. Your connection. Jaringan gimana nih? Sugi, dengar suara Ibu Sugi? Siapa yang dengar suara Ibu? Ini sepertinya jaringan ya. Happy. Dengar, Ada Happy lah perwakilannya. Dengar, Bu. Ya Happy aja lah perwakilannya. Yang kelompok Happy kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Kelompok Ya, Bu. berapa? Ya, silahkan. Yang lain silahkan menanggapi ya. Ini ada gangguan jaringan, Ibu harapkan tidak ada yang keluar. Tetap bertahan, berdoa supaya jaringannya bagus, tidak ada kendala. Ibu persilakan. Ya, Bu. Saya Kristian Jaluku akan membacakan
hasil diskusi kami Ya. tentang artikel yang dibaca tadi. Nomor 1, pendekatan apa yang digunakan untuk melakukan penghitungan pendapatan nasional. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan pengeluaran. Jelaskan komponen-komponen dalam pendekatan yang digunakan. Tentunya. Jalan. Komponen yang digunakan dalam pendekatan tersebut itu adalah Happy-nya? pendekatan pengeluaran dengan mencari hubungan antara permintaan konsumsi rumah tangga, permintaan sektor bisnis untuk investasi, pengeluaran konsumsi pemerintah untuk barang dan jasa, serta sektor luar negeri berupa ekspor dan impor, yang kemudian membentuk aggregate demand yang menjadi salah satu cara untuk mengukur pendapatan nasional. Dan nomor 3-nya, jelaskan penyebab menurunnya pendapatan nasional. Happy, lanjutkan, Nak. Penyebab menurunnya pendapatan nasional dikarenakan wabah COVID-19 yang memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan dengan membatasi mobilisasi dan aktivitas yang dilakukan oleh publik, yaitu pembatasan sosial secara besar PSBB. Dikarenakan itu pertumbuhan konsumsi RT menurun pada Ya. Udah, segitu aja. Dan nomor 4-nya belum ya? Ya, Bu, bentar, Bu. Begini upaya. Dan nomor 4, bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional dengan melakukan kebijakan menggeser hari libur. Bentar, Bu. Belum dapat lagi, Bu, nomor 4, Bu. Nomor 4-nya belum dapat. Berikan plus dulu untuk kelompok 2. Siapa kira-kira kelompok mana yang kira-kira yang mau menambahkan nih? Yang nomor 4, kelompok 2 rupanya belum selesai. Dipikir mungkin soalnya cuma 3 ya, Sugi. Happy ya? Dah, silakan kelompok lain yang mau melengkapi jawaban untuk yang pertanyaan nomor 4. Kelompok 1 atau kelompok 3. Dipersilahkan, cepat. Ayo, semangat. Sugi, kelompok berapa? 3, Bu. Kelompok 3. Nggak bisa jawab yang nomor 4. Udah, Bu. Silahkan. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional? Upaya pemerintah yaitu dengan meningkatkan pembangunan nasional di segala bidang. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan nasional dan pemberian pelatihan. Itu ya dari kelompok 3. Ya, Bu. Kasih plus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok Aulia. Dari jawaban kelompok 2 dan kelompok 3 ini kira-kira ada tambahan atau sanggahan bagaimana untuk kelompok 1? Aulia, siapa temannya? Farhan. Mana Farhan nih? Habib. Ada tambahan enggak? Kalian ngantuk ya? Maya, kelompok berapa Maya? Kelompok 3, Bu. Silakan.
Belum selesai juga. Tiara, kelompok 3 sama dengan Maya. Reni? Kelompok 3, Bu. Sudah dibaca ya artikelnya sampai selesai tadi? Kalau dari artikel itu, ini kalau seandainya istilahnya COVID itu sudah mereda, berkurang, seperti itu ya, maka pemerintah menggeser hari libur yang lebih dekat ke weekend, sehingga nanti banyak sebagian masyarakat yang melakukan wisata, sehingga nanti pengeluaran masyarakat itu bertambah, itu ya. Berikut nanti kalau dari pemerintah ini di artikel itu juga sudah disebutkan bahwasanya pada semester 2 tahun 2020 pelaksanaan penyerapan anggaran pemerintah yang telah dirubah melalui peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 telah dimulai oleh kementerian atau lembaga dalam bentuk belanja modal dan belanja barang yang diharapkan dapat mendongkrak PDB nasional, produk domestik bruto nasional, seperti itu. Kalau di bidang investasi, untuk pengeluaran investasi itu adanya dari artikel itu adanya realisasi perizinan investasi. Nah, itu kira-kira tambahannya ya, untuk melengkapi dari diskusi kali anak-anak ibu yang masih belum lengkap seperti itu. Kalau untuk dalam rangka mengurangi penyebaran virus, tadi kan ada istilah penggeseran hari libur. Ini pemberian insentif pajak, pembebasan tarif, penyesuaian aturan kepada produsen dengan harapan harga-harga barang dan jasa masih dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat. Nah, seperti itu, Ibu lengkapi. Kira-kira paham ya? Dah? Paham, Bu. Paham, Bu. Untuk ini kita coba. Paham, Bu. Ya. Ibu, tadi kan kita sudah Ibu sampaikan materi tentang penghitungannya, tapi belum ada ke contoh kan? Ini Ibu coba munculkan soal. Kira-kira siapa yang bisa jawab cepat aja nanti dari soal. Ini udah tampil belum? Di layar HP. Di layar HP-nya masing-masing. Kalau soalnya seperti ini, ada sewa tanah, konsumsi upah, pengeluaran pengusaha, ekspor impor. Nih, diketahui suatu negara memiliki data sebagai berikut. Hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Nah, siapa yang bisa jawab ini? Kira-kira berapa? Kalau pengeluaran tadi bagaimana rumusnya? Y sama dengan C ditambah I. ya, C ditambah I ditambah G. Apa lagi? Ditambah apa? Happy. Kurung X kurang M. Iya, ditambah ekspor dikurang impor. Nah, berapa kira-kira jawabannya? Oh, Ya, berapa? Siapa yang bisa jawab? Ayo, cepat. Nanti siapa yang bisa jawab, Ibu traktir nanti. Makan bakso kita sore. Gilang, mau enggak Gilang? Mau Bu. Berapa? Lagi dicari nih Bu. Iya, silakan. Yang perempuan jangan mau kalah ya. Tinggal masukkan angkanya aja di dalam rumusnya. Tadi udah sempat tampil sebentar. Ayo, cepat. Siapa yang bisa? Gilang, ketemu Gilang? Tahu. Nah, ketemu enggak? Yang perempuan mana nih ya? Yang perempuan enggak mau bersuara. Masih nyari, Bu. Masih nyari.
Berapa? Ayo, siapa yang dapat duluan? Susah ya? Enggak, Bu. Enggak susah? Enggak, Bu, enggak, Bu. Tapi dari tadi enggak ada yang bisa jawab. Ketawa. Sugi mana Sugi? Yang anak ikut Olimpiade mana dia? Belum Berapa dapat, Bu. hasilnya? Berapa? Nggak dapat, Bu, belum. Belum dapat. Maya, berapa Maya? Dikit lagi, Bu. Cepatlah. Betul Ibu nunggu. Ayo berapa? Cepat. Tiara berapa Tiara? Tiara kayaknya udah dapat nih. Berapa? Belum, Bu. Tinggal nambahkan C-nya berapa di sini. Konsumsinya 52.000. Ya kan? I-nya berapa? Mana investasinya di sini? Nggak ketemu ya? Dah, kalau nggak ketemu, nih Bu munculkan jawabannya ya. Tereng, ini dia. Y sama dengan C ditambah I tambah G ditambah X kurang impor. Ini kita tinggal masukkan angkanya sesuai yang ada di data soal. Dapatlah pendapatan nasionalnya sebesar 77.000. Nah, itu misalnya aja. Udah dapat, Bu. Udah dapat, Bu. Baru dapat. Udah terlambat. Nah, kita Ini lanjut cepat soal kali. yang kedua. Ya, bentar ya. Iya, Bu. Ya, kita lanjut soal yang kedua. Mengulang besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Nah, ini mudah nih. Nah, cepat. Nanti ibu bacakan jawabannya, bilang udah dapat lagi. Ayo, siapa yang bisa jawabnya? Hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Berapa nih? Apa rumusnya? Y sama dengan? W ditambah R. Ditambah? Ditambah I tambah B. Iya, I-nya bunga ya. Bukan investasi. I kecil, interest. Berapa hasilnya? Cepat. Ayo. Siapa yang bisa? Ini perempuan yang harus bisa jawab nih. Lebih banyak jumlah perempuan daripada siswa laki-laki, Bu. Cepat. Jangan mau kalah sama anak laki-laki. Berapa? Maya? Happy? Belum, Bu. Nah, belum. Rumusnya udah tahu kan? Tinggal jumlahkan aja. Berapa? Ini Tiara mikir kayaknya. Jauh mikirnya ke atas dia kayaknya. Lamanya, aduh, cepatlah. Berapa? Y sama dengan W-nya apa? Upah kan? Upahnya berapa di sini? 500.000. 500.000. Iya, lanjut. Tambah lagi berapa, Aulia? Kamu dapat hasilnya berapa? Nggak dicari, senyum-senyum aja. Belum. Allah. Cari I-nya nih. Berapa? Bu, dikit lagi, Bu. Dikit lagi. 1.710.000, Bu. Berapa? 1.710.000? 710. Ya. Bisa. Berarti teman ibu makan bahan happy ya. Yang lain mudah-mudahan paham.
Ya, tinggal belajar aja nanti diperdalam lagi di rumah, berbanyak lagi kan. Di LKPD juga ada soal-soal latihan. Ibu stop share ya. Untuk materi hari ini siapa yang menyimpulkan? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Minta dari perempuan lagi yang ngomong. Yang perempuan pemalu semua. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada siang hari ini? Ini ada waktunya nggak nih, Bu? Kalau disimpulkan ada rewardnya nggak, Bu? Oh, Gilang mau makan Kalau bakso? disimpulkan ada rewardnya nggak? Ya, boleh, boleh. Kalau Gilang mau kawan-kawan itu sama Epi bertiga kita. Silakan, Gilang yang mau cerita. Yang perempuan kayaknya mereka lagi diet. Ya udah Gilang aja, silakan. Kesimpulan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa aja yang Gilang simpulkan? Silakan, Gilang. Yang perempuan kayaknya nggak mau Gilang, mereka diet. Kita nggak mau kan kita? Apalagi Tiara nih, lagi diet. Silakan Gilang. Gilang, Bu. Iya silakan. Kan Gilang nggak ikhlas kalau happy aja enggak. Nah, silakan. Enggak. Yang Aulia aja lah, Bu, kalau apa, Bu. Siapa yang mau menyimpulkan? Coba. Ya, nggak ada satu pun yang mau menyimpulkan materi hari ini. Yuk. Maya. Aulia. Gilang. Silakan Aulia. Saya, Bu. Iya. Adapun pengertian dari pendapatan nasional, yaitu total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Ada konsep-konsep pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto, yang kedua produk nasional bruto, yang ketiga produk nasional neto, yang keempat pendapatan nasional neto, yang kelima pendapatan perorangan, yang keenam pendapatan disposable, yang ketujuh PDRB. Ada metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama pendekatan pendapatan, yaitu suatu pendekatan yang menyatakan pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Yaitu yang kedua, pendekatan produksi merupakan perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran merupakan data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah ekonomi. Yang selanjutnya adalah manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang kedua, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara agraris atau negara industri. Yang kedua, mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Manfaat mempelajari pendapatan nasional. Yang pertama adalah menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya. Yang kedua, membandingkan perekonomian antar negara dan antar daerah. Yang ketiga, membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. Yang keempat, membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. Aulia? Sudah? Ya, Bu. Selesai? Sudah, Bu. Selesai. Yang hari ini tuh? Ya, Bu. Yang hari ini tuh? Yang kita belajar siang ini? Ada yang kurang, Bu. Ada yang kurang. Komponen-komponen. Ya. Sedikit aja. Ya. Berikan aplaus untuk Aulia dulu. Silahkan, ini Pak Gilang tambahkan. Yang komponen-komponen pendapatan nasional.
Itu ada yang belum disebutkan gitu. Oh, belum ada yang disebutkan Jadi kawan. bilang melengkapinya ya. Ya. Komponen-komponen pendapatan nasional yang pertama ada atas dasar pendekatan yang terdiri dari kompensasi untuk bekerja, keuntungan perusahaan, pendapatan usaha perorangan, pendapatan sewa, dan bunga neto. Udah dibilang tadi ya, Bu? Belum. Belum. Aulia tadi kesimpulannya, bentar ya, Ibu betulkan Yang dulu. kedua ada atas dasar pendekatan pengeluaran yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, dan ekspor neto. Kalau yang pendekatan produksi, apa-apa aja sektor produksinya? Gilang. Ya, Bu. Yang sektor produksi, apa-apa aja? Oh, yang untuk pendekatan produksi. Salah Ibu ngomongnya ya. Yang pendekatan produksi, apa-apa aja? Ada tadi, udah disampaikan di depan. Kayaknya enggak fokus ya. Ada apa tadi? Ada Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan juga restoran, sektor pengangkutan atau transportasi, dan juga komunikasi. Bagus, pintar. Berikan aplaus untuk Gilang. Dah, Ibu tidak menyalahkan Aulia ya. Itu kalau untuk yang Aulia tadi materi kita sebelumnya gitu ya, Aulia. Kalau untuk hari ini kesimpulan yang dibacakan oleh Gilang. Dah, biar anak-anak Ibu tidak salah paham gitu kan, biar tahu materi sebelumnya dan materi hari ini. Untuk minggu depan nanti silahkan baca tentang setelah ini kita masuk materi pendapatan per kapita, gitu ya. Nanti silakan dibaca. Baiklah, untuk soal evaluasi ada 8 soal. Silahkan anak-anak Ibu buka di Google Classroom-nya. Silahkan diisi, waktunya 10 menit aja. Jangan ada yang berdiskusi, kerjakan secara mandiri. Dah, waktunya 10 menit aja ya. Ya, Bu. Lihat di Google Classroom-nya. Gimana tadi? Nanti keluar nggak nih? Enggak. Yakin? Enggak. Tambah Google Classroom. Tapi yang turun ada nggak? Apa namanya? Yang itu, yang akun harus ditekan. Iya. Ada apa ya? Ketik dulu Google Classroom. Tersendiri nanti akunnya Google Classroom. Yang sudah selesai boleh langsung kirim ya. Iya. Ini hasilnya juga. Itu kan munculkan itu tadi. Dibaca ya, jangan seperti yang minggu kemarin itu ada yang dapat 0 anak Ibu. Dibaca baik-baik ya. Bisa akses semuanya kan soalnya? Ada kendala? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Mana kita mau hasilnya ya? Buka aja. Ini. Kalau enggak di Google Classroom kalau hasil. Gimana? Di Google Drive. Di sini Drive. Terjadi apa nih? Terjadi masalah. Waduh, jaringan ya. Nasional dapat dihitung dengan formulasi. Ilma yang ngajar kemarin. Iya, itu lupa ya. Gugup lah ya. Kira-kira dikit. Apa nih? Boleh penyimpanan? Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dinyatakan dengan formulasi sebagai berikut. Sugi, di-unmute dulu Sugi.
Kedengaran sama Ibu Sugi baca soalnya. Sugi. Ya, Bu. Ya, di-unmute dulu ya. Nanti kawanmu nyontek tuh dengar kamu jawab yang mana. Mana dia? Mana dia kok nggak muncul dia? Nah, kemana? Kita pakai ya? Oh, ini ya. Ini ya. Apa nih? Anda telah menggunakan ruang penyimpanan penuh. Paknya hapus ya. Ini mau dihapus lagi. Inilah ya. Paknya ya. Paknya nggak hapus ya. Ini dari nilainya udah. Udah. Kan kemarin dari kasih juga nih jawabannya. Lihat di sini. Hapusnya belum. Hapus aja. Klik kan. Hapus. Video ini kalau udah hapus aja. Banyak tuh video tuh di sini. Itulah. Udah dikirim. Mana tuh jawaban? Ke situ. Diuji kompetensi itu. Jawaban tuh. Nah, ini jawaban tuh. Kini video. Boleh yang jawab. Terus apa nih? Nanti aja ini. S. Nah, ini. Di sebelah sini. Di dekat dulu tuh. Dekat dulu tuh. Uji tuh. Klik situ. Nilai aja. Itu hapus itu. Nilai uji. Bu ingatkan lagi ya, dibaca soalnya dengan teliti, jangan terburu-buru menjawabnya. Kalau soal hitungannya ada 2, poinnya berbeda dengan soal yang tidak hitungan. Satu soal hitungan itu poinnya 20. Sudah ada yang mengirim sama Ibu nih. Ada. Aduh, Septia sama Farezi. Mana cara share-nya? Itu nilainya? Dikasihkan. Iya. Share screen. Ini ya? Iya. Ini nilainya Ibu tampilkan ya. Jadi siapa yang nilainya rendah jangan nangis pula, jangan berkecil hati, malu pula, jangan ya. Jadi pembelajaran pertemuan berikutnya dibaca soalnya dengan teliti, ya. Ibu share ya, nggak apa-apa. Ya. Jangan nangis. Nih, baru 2 orang yang, nih nilainya. Septia sama Farezi, mana dia nih? Jawabnya pas lagi tidur atau gimana nih Septia? Ngantuk, Bu. Ngantuk. Bahagia pula nilai dia rendah. Tak bahagia dah, Bu. Sebelahnya tersiksa. Yang penting hasil sendiri ya, nggak nyontek kan?
Iya, yang penting hasil keringat sendiri. Iya. Hasil keringat sendiri. Jujur. Nah, nih Farhan 50. Ayo, mudah-mudahan ada yang dapat 100. Farhan udah gitu. Farhan, siapa yang apa tuh? Yang tidak di-unmute suaranya. Nah, lebih tinggi Farhan 50. Mudah-mudahan yang mengirim berikutnya ada yang dapat 100. Kalau pertemuan sebelumnya cuma 80 nilai tertinggi ya. Tapi ada anak ibu yang dapat nilai 0. Ini 0 sudah tidak ada kayaknya. Untuk yang lain waktu tinggal 3 menit. Farhan, mana Farhan? Ayo waktunya, bentar lagi mau habis. Happy serius sekali kayaknya nih. Sugi. Sugi fokus nih, langsung di off kan kameranya. Namanya tadi kayak itu berbayarnya ya. Habib 20. Lebih rendah lagi dari yang pertama tadi ya. Ini untuk soal-soal ya. Siapa? Farhan ya? Farhan. Ini masih kamu yang tertinggi Farhan. Apa? Farhan mau ngomong apa sama Ibu? Mau nanya apa? Ayo yang lain segera kirim jawabannya. Cepat-cepat. Kita yang udah mengumpulkan ini, yang udah mengirim jawabannya, kita hitung mundur ya dari 10. Biar kawan yang lain segera mengirimkan jawabannya. Farhan, sama-sama kita hitung Farhan sama Ibu. Mana Farhan? Ya. Di-mute-kan dulu. 10. Farhan. Cek. Ya sama barengan kita. 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kencang kali. Dah, cepat-cepat baru 9 orang nih. Aulia 80. Gilang 60, Reni, Sugi 50. Zaskia 70. 3 orang lagi. Cepat-cepat waktunya udah habis. Siapa yang belum lagi nih? Tiara, Fadia, Tiara udah 60 ya. Siapa lagi belum nih? Halimah. Ayo Halimah. Happy 70. Udah. Nina 60. Berarti berapa orang yang tuntas nih ya? Kita KKM-nya 63 ya. Yang tuntas Zaskia 1, Aulia 80, 2, Happy 70. Cuma 3 orang anak ibu yang tuntas. Beri aplaus untuk kawan-kawan yang tuntas. Yang belum tuntas lebih bersemangat lagi nih.
belajar lebih baik lagi, lebih fokus lagi baca soal pada saat guru menerangkan materi, pada saat diskusi juga diperhatikan dengan baik ya. Baiklah, untuk hari ini, karena kita hari ini pembelajaran terakhir, sebelum kita akhiri dengan doa, Ibu minta bersama-sama kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Bagusnya lagu apa kita nih? Ayo. Soleram. Soleram bukan lagu nasional. Hah? Siapa yang jawab Soleram? Padamu negeri, Bu. Padamu negeri, Bu. Padamu negeri. Bentar ya. Padamu negeri. Ada apa? Ibu adanya lagu apa nih? Bentar, cari dulu. Kita tutup dengan menyanyikan lagu nasional. Kalau Soleram nggak masuk ya. Siapa yang bilang Soleram tadi? Ya, ada lagi. Tambah aja. Emang dari Lebih. Tambah aja. Tambah aja. Apa tuh? Apa tadi Gilang lagunya? Padamu negeri. Kita wujudkan. Kalau enggak tanah airku aja, Bu. Kita wujudkan request-nya si Gilang. Ada. Sabang sampai Merauke, Bu. Nah, kemarin udah Sabang sampai Merauke. Bosan. Bosan, kawannya bosan. Mana? Kalau enggak tanah airku aja, Bu. Tanah airku. Ya, yang tanah air. Iya, Bu, itu, Mbak. Tinggi ada. Ya sih, kan tinggi. Bilang bisa deh. Lagu buatnya ya. Bentar ya. Ada yang hafal kan lagunya? Hafal. Hafal, bentar. Ibu Chef Spring Roll. Mana lagi? Mana lagi? Iya. Udah muncul? Belum? Belum, Bu. Belum. Udah, Bu. Udah. Masih loading, Bu. Ya, jaringan ini. Sabar ya, Gilang. Ya. Reward. Jangan lupa nanti ya, Bu, bakso sore, Bu. Yang dapat bakso kan si Pina. Oh, Gilang dapat tadi ya? Tadi Gilang udah jasa bilang. Iya, Tadi iya, Gilang sabar. jasa bilang tadi. Iya. Ibu lupa. Awas ya. Gurunya ya ampun. Tadi ada tulisku kuis lagi. Yang saya jawab. Masih loading ya, susah Pak. Bisa menjelaskan materi yang ini tadi. Dia sama Uliar, tapi salah. Dia ingatkan tadi salah sama Uliar itu betul. Iya. Ibu udah ingat Gilang, udah. Udah clear, Ibu udah ingat. Ada. Iya. Ya. Aduh, susah loadingnya nih. Aku nyanyi aja, Bu. Nah, ya, nyanyi aja lah. Ya, Gilang yang mimpin. Ngapa Gilang bilang Bu Tiara aja lah, Bu? Kan Gilang, terus tadi enggak. Silakan Gilang. Nih enggak mau nih, lagi loading nih susahnya. Atau lagu apa aja? Garuda Pancasila? Apa? Garuda Pancasila, Bu. Itu aja lah. Gilang aja yang mimpin. Ya, Bu. Nggak bisa diputar. Cepat. Gilang. Apa, Bu? Iya, pimpin langsung. Yang lain, teman-teman yang lain, tolong ikuti Gilang ya. 1, 2, 3. Nah, Gilang, cepatlah. Iya. Garuda Pancasila. Akulah pendukung. Nah, ini ada itu, Bu. Oh, udah muncul? Udah ada? Udah. Masih jadilah berkorban untukmu. Ada. Kalau lagu nasional biasanya berdiri kan?
Iya, Bu. Berdiri. Nah, berdirilah. Berdiri pula, Bu. Duduk aja lah, Bu. Duduk aja. Pak Farid sedang main. Ya, berdiri, Bu. Berdiri, Bu. Berdiri, Bu. Berdiri, Bu. Ngilik dia. Siapa itu nenek? Dari kalbu karena aku yang kau cintai aku hargai. Gak tahu udah dihargai aja. Gak tahu. Iya deh. Walaupun banyak jalanimu yang masyhur Bermain di kata orang, tetapi kamu dan rumahku rasa senang karena aku tak banggakan. Sampai di sana. Selesai. Beda. akhirku tidak kulupakan kan terkenal hidupku Biarpun saya biarkan hilang dari kalbu anakku yang ku cintai aku hargai. Udah senang hati Gilang ya, udah dikabulkan. Dah, baiklah anak ibu. Untuk pertemuan kita hari ini, ya ibu kasih ya. Untuk berikutnya jangan ada lagi yang semakin lama semakin bagus. Habis itu materi berikutnya tolong baca tentang pendapatan per kapita, gitu ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Sugi lah pimpin doa untuk penutup. Atau Farhan lah, Farhan. Farhan. Cek. Iya. Iya. Iya, Rafa. Farhan. Nah, Pimpin doa sebagai penutup kita akhiri pembelajaran kita hari ini. dengan berakhir pembacaan grogi, Bu. Ini ketua kan ya? Grogi pula ketua nih. Ya udah, Sugi lah Sugi. Farhan nih, ya ampun. Sugi, pimpin doa nak. Sebelum kita ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Sugi.
Terima kasih anak-anak ibu semua untuk hari ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reward, jangan lupa reward. Udah. Paksa. Jangan boleh keluar. Paksa. Gila ngeri. Sore jam berapa, Bu? Hah? Jam berapa, Bu? Langsung. Jam berapa? Siap salat asar jam 5. Gini, Bu. Jam 5. Jam 5. Ini ramai nih, Bu, anggota, Bu. Janganlah. Ramai, Bilang Bu. sama Happy aja. Tadi bilang sama Happy aja. Udah ya, kasih ya. Assalamualaikum. Sini. Iya, Bu. Malam, Bu. Stop.